Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku kutab awal 2A? Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memelihara kita, masih memberikan banyak rizki dan kenikmatan bagi kita. Di antaranya yang jarang sekali kita syukuri yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Maka dari itu, ketika kita bangun pagi masih dalam keadaan muslim, dalam keadaan masih memeluk agama Islam, itu juga adalah suatu nikmat dari Allah yang amat sangat kita syukuri. Jadi karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya Islam dan juga nikmatnya iman. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal, yang telah membimbing kita dengan hadis-hadisnya. Dan di dalam hadis-hadisnya pula kita bisa mengenal banyak sekali ilmu, entah itu ilmu umum dan juga ilmu agama. Setelah memperhatikan adab-adab dalam majelis ilmu, kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin Ustazah menjelaskan tentang kenapa bumi yang kita tinggali ini tidak berguncang, yaitu karena Allah telah menciptakan banyak gunung untuk menahan agar bumi ini tidak bergoncang. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya yang menyebabkan bumi tidak bergoncang ini adalah gunung? Nah, ini kita tahu dari firman Allah yang ada di surah An-Naba, yaitu bunyinya wal jibala autada. Baik, setelah ini kalian ikuti Ustazah ya. Ustazah akan baca 3 kali, kemudian kalian bisa mengikuti. Wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada. Nah, setelah itu di sini ada artinya, terjemahannya, yaitu dan gunung-gunung sebagai pasak. Ya, artinya Ustazah baca sekali lagi. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Allah berfirman di beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang untuk apa Allah itu menciptakan gunung. Nah, diantaranya adalah untuk menahan guncangan bumi, agar bumi ini tidak bergoncang. Jadi Allah itu menjadikan sesuatu yang menahan bumi ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat tinggi menjulang. Nah, kalian pernah lihat gambar gunung? Nah, pasti di situ gambarnya gunung itu pasti besar gitu kan. Gak ada gunung yang itu tuh bentuknya itu kecil, itu tuh gak ada. Jadi kalau misalnya ada kayak gundukan tanah dan itu cuman gundukan gak terlalu tinggi dan gak terlalu besar, itu biasanya bukan gunung, tapi itu namanya bukit. Nah, ada gundukan tanah yang tidak sebesar gunung, nah itu namanya bukit. Nah, jadi kalau bukit itu fungsinya itu berbeda, tidak seperti gunung. Nah, gunung ini Allah ciptakan dengan bentuk yang besar dan tinggi dan kokoh, kuat begitu, agar bisa menahan goncangan yang ada di bumi. Nah, kalau misalnya gunung itu kecil, maka dia itu tidak bisa untuk menahan goncangan yang ada di bumi. Maka dari itu Allah menciptakan gunung itu yang besar dan tinggi menjulang. Karena fungsinya gunung adalah salah satu fungsi gunung adalah untuk menahan goncangan yang ada di bumi. Nah, kalian kalau misalnya melihat gambar gunung, nah gambar gunung itu indah kan? Berarti Allah itu menciptakan gunung juga bukan hanya besar, kokoh, kemudian tinggi, tidak, tapi Allah menciptakan gunung juga dengan penuh keindahan, dengan banyak pohon, kemudian dengan warna yang berwarna-warni. Kan warnanya gunung itu tidak sama ya antara gunung satu dengan yang lainnya. Pasti ada perbedaan di situ.
Ada yang kalau dari jauh kita lihat itu warnanya coklat campur biru. Nah, terus ada yang kita lihat lagi warnanya biru campur putih. Ada yang kita lihat lagi warnanya biru campur hijau. Jadi Allah itu menciptakan gunung selain untuk menjadikan dia pasak di bumi untuk menahan goncangan, tapi Allah itu juga menciptakan agar kita yang melihatnya itu juga terkagum-kagum oleh ciptaan Allah, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti dengan sempurna. Allah menciptakan sesuatu itu dengan segala keindahan. Jadi saat kita melihat gunung itu kita akan melihat bahwa Allah itu sangat mampu, Allah itu sangat kuat, sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Nah, selain Allah ciptakan gunung itu sebagai pasak bumi, jadi gunung itu juga Allah ciptakan untuk mengetahui suatu daerah. Misalnya kalau kita sebutkan Gunung Bromo gitu kan, nah pasti orang-orang itu langsung tahu, oh Probolinggo ya gitu. Atau misalnya kita sebutkan Gunung Tangkuban Perahu, nah pasti kan orang-orang langsung, oh itu ya di Jawa Barat ya, kayak gitu. Jadi gunung itu selain sebagai pasak bumi juga bisa dijadikan sebagai tanda suatu tempat. Nah, terus kalau misalnya kayak Gunung Fuji, nah itu di mana? Nah, kan pasti kita sudah tahu semuanya. Oh, di Jepang. Gitu. Oh, berarti kalau ada Gunung Fuji itu berarti itu tempatnya di negara Jepang. Nah, seperti itu. Nah, juga Allah menciptakan gunung ini dengan banyak manfaat di dalamnya, yang mana biasanya kalau di dalam gunung berapi itu kalau laharnya menyembur, ada panas api yang menyembur dari dalam gunung itu mengenai tanah, itu bisa menyuburkan tanah. Nah, kemudian lagi ada gunung yang di dalamnya itu banyak tambang. Tambang itu kayak logam-logam yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Misalnya kayak tembaga, terus perunggu, emas, perak. Nah, itu ada beberapa di antara logam-logam tersebut yang tersimpannya itu di dalam gunung. Jadi Allah itu menciptakan gunung dengan banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Nah, jadi manusia ini, kita ini harus banyak sekali bersyukur kepada Allah atas penciptaan gunung, karena Allah menciptakan gunung itu tidak asal-asalan. Allah itu menciptakan gunung itu sesempurna mungkin, sehingga manusia itu selain mendapat manfaat dari bumi yang tidak bergoncang, kemudian manusia itu bisa mengetahui suatu tempat dari nama gunung tersebut. Kemudian manusia juga bisa menikmati lahar panas yang sudah disemburkan oleh gunung tadi untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan. Kemudian juga banyak tambang yang didapat dari dalam gunung. Jadi Allah itu menciptakan gunung itu dengan manfaat yang banyak sekali. Baik anak-anakku, kita sudah berada di akhir video.
maka sudah waktunya kita menutup majelis. Tapi sebelum itu Ustazah akan memurojaah kembali di antara firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana bumi itu tidak bergoncang dan kenapa gunung itu diciptakan. Jadi kita murojaah bersama dulu tentang ayat ini, kemudian nanti kalian hafalkan ya. Baik, Ustazah ulangi ayatnya. Wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada. Terjemahnya, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan gunung-gunung sebagai pasak. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua agar bisa selalu istiqomah dalam kebaikan, dan juga semoga Allah memberkahi apa yang kita sudah lakukan dalam mengharap ridhonya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.